Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Arahma dengan NIM 21053166 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang akuntansi sebagai sistem informasi, di mana tujuan pembelajaran ini yaitu agar peserta didik dapat yang pertama menjelaskan sejarah ilmu akuntansi, yang kedua menjelaskan pengertian akuntansi, dan yang ketiga mengidentifikasi pemakai informasi akuntansi, dan yang keempat yaitu menjelaskan karakteristik kualitas informasi akuntansi. Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi, bagaimana sih sejarah akuntansi tersebut? Akuntansi dimulai sejak zaman peradaban awal, di mana manusia mulai mencatat transaksi keuangan mereka. Di Mesopotamia, Mesir kuno, Yunani, dan Roma, masing-masing peradaban tersebut telah memiliki sistem pencatatan keuangan. Yang mana pencatatan keuangan tersebut sederhana, meskipun metodenya berbeda-beda. Seiring dengan berjalannya waktu, akuntansi mulai diakui sebagai disiplin ilmu tersendiri. Setelah Perang Dunia Kedua, pengaruh akuntansi ini semakin terasa di dunia barat. Bagi banyak negara, akuntansi ini merupakan masalah nasional dengan standar dan praktik nasional yang melekat erat dengan hukum dan aturan profesional. Di Indonesia sendiri, perkembangan akuntansi dimulai pada tahun 1950-an ketika pelaksanaan pembangunan nasional. Pada saat itu, pemerintah Indonesia mulai memperkenalkan akuntansi sebagai salah satu bidang ilmu ekonomi. Dan pada tahun 1973 diluncurkanlah standar akuntansi keuangan yang kemudian direvisi berkali-kali untuk memenuhi perkembangan kebutuhan informasi keuangan di Indonesia. Untuk sejarah ilmu ekonomi dunia, berikut saya tayangkan video penjelasannya. Penemu pertama teori akuntansi di dunia. Menurut sejarahnya, ilmu akuntansi muncul pertama kali pada tahun 1494, yang mana dikala itu ada seorang matematikawan bernama Luca Pacioli yang berhasil membukukan pencatatan dengan model berpasangan. Buku yang dicetak oleh matematikawan sekaligus pemuka agama ini diberi nama atau judul sama De Arithmetica Proportioni et Proportionita. Isi dari buku ini adalah metode pembelajaran cara mengelola keuangan yang dibuat secara khusus untuk para usahawan. Munculnya sistem pembukuan berpasangan. Pada awal kemunculan akuntansi, masih belum diberi nama itu, melainkan disebut dengan istilah sistem pembukuan berpasangan. Awal munculnya sistem ini ditemukan pertama kali di Eropa Barat, karena memang di sanalah si penemu pertama menyebarkannya sebagai pembelajaran kepada para pembisnis. Namun, beberapa waktu kemudian, sistem pembukuan berpasangan mulai dikenal di banyak negara-negara besar lainnya. Bahkan, negara sekelas Amerika Serikat juga menggunakannya sekalipun dengan nama yang berbeda. Di Amerika Serikat, sistem pembukuan disebut sistem Anglo-Saxon. Perkembangan sistem pembukuan berpasangan. Selain Amerika Serikat, Belanda juga mengadopsi ilmu pembukuan berpasangan. Negara ini menamakannya pembukuan sistem kontinental. Dengan pertanyaan sederhananya, mengapa sistem pembukuan yang sama tetapi memiliki nama yang berbeda-beda? Sesungguhnya, sistem pembukuan berpasangan yang sudah menyebar di Eropa Barat mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Versi-versi inilah yang sejatinya mulai dikenal dengan istilah kontinental di Belanda dan Anglo-Saxon II di Amerika. Ini terjadi kira-kira abad ke-19. Munculnya teori akuntansi. Ia di abad ke-19 di Amerika Serikat mempatenkan teori Anglo-Saxon II menjadi teori yang lebih komprehensif yang disebut dengan istilah teori accounting, dan ini yang dianggap cikal bakal lahirnya teori akuntansi modern. Maka dari itu, saat ini bisa ditemukan teori akuntansi sebagai disiplin ilmu pengelolaan keuangan yang kompleks dan seakan final, karena segala bentuk pengelolaan finansial dari yang tradisional hingga kontemporer ada di sana. Oke, setelah melihat tayangan dari sejarah akuntansi di dunia, selanjutnya kita masuk kepada pengertian akuntansi. Pengertian akuntansi sendiri adalah
Suatu proses pencatatan, pengklasifikasian, pengolahan dan penyajian data transaksi keuangan dan aktivitas keuangan lainnya yang terkait dengan suatu entitas bisnis atau organisasi. Tujuan akuntansi sendiri adalah untuk menyediakan informasi yang relevan dan tepat untuk memenuhi kebutuhan manajer, karyawan, serta pemangku kepentingan lainnya dalam pengambilan keputusan dan bisnis tentunya. Fungsi akuntansi sendiri meliputi merancang dan mengembangkan sistem pencatatan dan pelaporan keuangan di mana untuk memenuhi persyaratan hukum dan aturan profesional serta untuk membantu bisnis menjaga catatan keuangan mereka secara akurat dan tepat waktu. Oke, setelah kita mengetahui tentang pengertian akuntansi, selanjutnya kita masuk kepada pemakai informasi akuntansi. Pemakai informasi akuntansi bisa disebut orang atau pihak yang membutuhkan informasi keuangan dari suatu entitas bisnis atau organisasi yang mana digunakan untuk keperluan tertentu. Pemakaian informasi akuntansi sendiri dapat dibedakan menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu pemakai informasi internal dan yang kedua yaitu eksternal. Untuk contoh dari pemakaian informasi akuntansi sendiri, yang pertama yaitu pemakaian informasi akuntansi internal. Yang pertama yaitu manajemen perusahaan, yang kedua karyawan atau pegawai perusahaan, yang ketiga pemilik perusahaan. Sedangkan pemakaian informasi akuntansi eksternal, yang pertama yaitu investor atau calon investor, yang kedua yaitu kreditur atau pemberi pinjaman, dan yang ketiga yaitu pemasok atau supplier, dan yang keempat pelanggan, yang kelima instansi pemerintah, dan yang terakhir yaitu masyarakat umum seperti jurnalis, akademisi, aktivitas dan individu lainnya yang berkepentingan dengan perkembangan ekonomi negara. Kemudian setiap pemakai informasi akuntansi ini memiliki kebutuhan informasi yang berbeda-beda tergantung dengan apa dan tujuan mereka untuk kepentingannya. Oleh karena itu, sistem informasi akuntansi ini di dalam perusahaan harus dirancang sebaik mungkin sehingga menghasilkan suatu laporan yang memenuhi kebutuhan masing-masing penggunanya. Oke, setelah kita mengetahui tentang sejarah ilmu akuntansi, pengertian akuntansi, dan pemakai informasi akuntansi, selanjutnya kita masuk kepada karakteristik kualitas informasi akuntansi. Apa saja sih karakteristiknya? Karakteristik kualitas informasi akuntansi sendiri sangat penting untuk menjaga kepercayaan pemakaian informasi akuntansi terhadap suatu entitas bisnis atau organisasi. Oleh karena itu, perusahaan terus memastikan bahwa informasi akuntansi yang disajikan dapat memenuhi karakteristik kualitas informasi akuntansi yang mereka dapatkan. Dan karakteristik kualitas informasi akuntansi sendiri adalah sifat-sifat yang harus dimiliki oleh informasi keuangan agar dapat dianggap bermanfaat dan dapat dipercaya oleh pemakai informasi akuntansi sendiri. Ada beberapa karakteristik kualitas informasi akuntansi yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama relevan. Di sini relevan adalah informasi akuntansi harus relevan dan dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai informasi akuntansi. Dan yang kedua yaitu teruji. Informasi akuntansi harus diuji kebenarannya dan diukur secara independen agar dapat dipercaya. Dan yang ketiga yaitu mudah dimengerti. Informasi akuntansi harus disajikan dengan istilah dan bentuk yang mudah dimengerti oleh pemakai informasi akuntansi sehingga dapat membuat kita jelas. Dan keempat yaitu tepat waktu. Informasi akuntansi harus tersedia tepat waktu agar dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Dan yang kelima yaitu netral. Informasi akuntansi harus bersifat netral agar tidak ketergantungan pada pihak manapun.
Dan yang keenam yaitu lengkap. Informasi akuntansi harus lengkap dan tidak ada yang disembunyikan atau dihilangkan. Dan yang ketujuh yaitu bebas dari kesalahan. Informasi akuntansi harus bebas dari kesalahan dan tidak mengandung kesalahan yang dapat mempengaruhi kebutuhan pemakai informasi akuntansi sendiri, sehingga tidak membuat kita keliru. Dan yang kedelapan yaitu verifikasi. Informasi akuntansi harus dapat diverifikasi atau diuji kebenarannya. Dan yang kesembilan yaitu prediktif. Informasi akuntansi harus dapat memprediksi masa depan dan membantu pemakai informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan. Dan yang ke-10 yaitu memiliki perbandingan antara manfaat dan biaya. Informasi akuntansi sendiri harus memiliki manfaat yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan informasi tersebut. Dan yang terakhir yaitu menyajikan informasi yang positif, di mana informasi akuntansi harus memberikan informasi yang positif berdasarkan periode yang lalu agar dapat menjadi acuan pengelolaan keuangan periode selanjutnya. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.